hati. Kasih berkat-Mu sungguh indah, yang ku tahu semua milik-Mu. Kau jadikan semuanya indah. Puji syukur hanya bagi-Mu. Kau Tuhan tempatku berteduh, memuji besarkan nama-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia, yang ku tahu milik-Mu. Ku ingin bernyanyi bagi-Mu, untuk mengungkapkan hatiku. Pakailah segenap hidupku, ku mohon selalu di jalan-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia, yang ku tahu milik-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia, yang ku tahu milik-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia, yang ku tahu milik-Mu. Selamat malam semuanya, selamat malam Sobat Circle. Kita akan masuk pada mengenal sejarah manusia yang keempat, Rabu 7 Juni 2023. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach Kodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Dan kita masuk pada sesi yang ke-9 untuk filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Dan bahasan kita sejarah manusia adalah yang keempat. Bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai genealogi, silsilah apa perlunya ditulis di dalam Alkitab. Dan misalnya kalau Anda ingin mempelajari apa yang sudah saya ajarkan di Circle Indonesia yang sudah kita pelajari bersama, Anda bisa juga lihat di YouTube saya, playlistnya itu Circle Indonesia, saya simpan di situ semuanya. Dan kita akan meneruskan bahasan mengenai Nephilim. Kenapa sih orang begitu tertarik untuk membahas apa itu Nephilim? Dan kita sudah mempelajari bersama apakah ada perkawinan campur manusia dan malaikat. Saya akan ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Adakah perkawinan campur manusia dan malaikat? Nah, misalnya ada, jika dahulu pernah ada kawin campur malaikat dan manusia, malaikat yang jatuh, seharusnya hari ini juga ada dong, gitu ya. Kecuali di cerita-cerita klenik Jawa gitu kan, manusia kawin sama genderuwo. Tapi itu kan cerita klenik. Dan kalau kita merujuk kepada sabda Tuhan Yesus berkata, jangan sesat, karena malaikat itu tidak kawin-mawin.
Dan malaikat yang jatuh itu nggak bisa disebut sebagai anak-anak Allah karena malaikat yang jatuh itu adalah iblis. Matius 22 ayat 29-30, ya ini menurut tafsir yang saya ajukan. Anda nggak setuju nggak apa-apa kalau punya argumentasi yang kuat. Argumentasi saya di sini. Kenapa kok tidak ada perkawinan antara manusia dan malaikat, apalagi malaikat yang jatuh? Karena Tuhan Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat di surga itu adalah makhluk roh yang genderless. Walaupun di bahasa Ibrani secara kata benda menggunakan kata benda feminin, dalam bahasa Yunani itu menggunakan jenis netral, tapi sebenarnya itu adalah pembagian secara gramatik, tetapi itu bukan gender secara kelamin. Kenapa harus ada kelamin, laki-laki dan perempuan? Kenapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Pada bahasan sebelumnya juga sudah kita bahas. Kenapa ada laki-laki dan perempuan? Karena Tuhan menghendaki adalah manusia itu untuk beranak pinak, untuk prokreasi. Jadi adanya kelamin itu untuk prokreasi. Dan malaikat tidak berprokreasi. Jadi tidak ada perkawinan antar malaikat. Juga tidak ada perkawinan antara manusia dengan malaikat. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat karena genderless. Kita menjadi genderless. Bagaimana itu malaikat? Malaikat itu makhluk ciptaan. Malaikat itu makhluk roh yang immortal. Malaikat memiliki kuasa. Malaikat tidak kawin-mawin. Dan kita sudah mempelajari bersama tentang Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, ya, yang disebut sebagai anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak Allah ini menurut tafsir yang saya ajukan adalah keturunan dari Set yang saleh dan anak-anak perempuan manusia. Jadi ini adalah keturunan dari Kain yang fasik. Lalu mereka mengambil istri. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka adalah anak-anak Allah ini, keturunan Set yang saleh. Mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, keturunan Kain yang fasik. Siapa saja yang disukai oleh mereka. Fayir'u bene ha Elohim benot ha Adam tofot henah. Bahwa bene ha Adam ki tofot henah. Sebab mereka cantik-cantik. Nah, setelah cantik-cantik mereka kemudian apa? Fayikehu lahem nashim. Maka mereka menjadikan mereka istri-istri. Mikol asyel baharu. Yang mereka sukai. Jadi di sini ada dua silsilah. Ini saya ambil dari pembukaannya kitab King James kuno bahwa memang ada dua, ya, ada dua muara, ya. Yang awalnya itu dari Adam dan istrinya yaitu Hawa. Kemudian ada keturunan Kain dan Habel karena Habelnya itu dibunuh, kita sudah belajar. Maka ada pengganti yaitu Set. Kain ini yang disebut Benot Ha-Adam. Jadi yang melahirkan anak-anak manusia itu Kain. Karena dia tidak termasuk sebagai anak-anak Allah. Karena Kain sudah apa? Fayitse Kain milifne Adonai. Karena Kain sudah berpaling dari wajah Allah, maka dia menjauhi berkat. Ada golongan yang saleh yaitu Bene Ha Elohim, yaitu golongan Set yang saleh. Nah dari sini kemudian mulai adanya kelahiran dari Enos, mulai ada kejahatan dan kemudian ada kawin-mawin di antara mereka. Nah, bayangkan dari sungai yang jernih ketemu dengan sungai yang butek, ya, sungai yang keruh. Kemudian mereka bertemu dalam satu muara dan muaranya itu akan jadi apa nanti? Percampuran antara sungai yang jernih dan sungai yang keruh ini. Mereka akan menghasilkan air yang keruh pula. Nah, dari situ karena adanya perkawinan campur, maka
Kemudian mereka melahirkan generasi yang jahat. Dan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi dari segi Alkitabiah pun sebutan anak-anak Allah memang merujuk kepada keturunan Set. Nah, bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Lukas ya dalam Perjanjian Baru. Lukas 3 ayat 36 sampai 38. Anak Kenan, anak Arpakshad. Jadi ini adalah silsilah dari Yesus Kristus yang dapat dirunut sampai ke Adam. Anak Sem, ya keturunan Sem. Sem menurunkan Nuh. Nuh adalah dari Lamek, kemudian Metusalah. Nah, Metusalah itu putra dari Henok, putra dari Yared, Mahalaleel, kemudian Kenan, Enos anaknya Set, kemudian anak siapa? Set itu anaknya Adam, dan Adam itu dari Allah. Jadi genealogi yang ditulis oleh Lukas jelas bahwa dari Allah ada Adam, dari Adam ada Set, dari Set ada Nuh, dari Nuh ada Abraham, dari Abraham ada Ishak, dari Ishak ada Yakub, dari Yakub ada Yehuda, dari Yehuda ada Daud, dari Daud ada Sang Mesias. Itulah yang ditulis dalam Lukas pasal 3. Maka seperti yang ditafsirkan oleh sebagian penafsir bahwa anak-anak Allah memang merujuk kepada Lukas pasal 3 ini menurut penafsiran orang Kristen. Nah, bagaimana dengan penafsiran orang Yahudi? Sama ya. Nah, kenapa harus ada bencana air bah seperti yang sudah kita pelajari? Air yang jernih, sungai dari air yang jernih, dan sungai yang menghasilkan air yang keruh bertemu dalam satu muara, campur menghasilkan air keruh saja. Nah, maka kejahatan merajalela di bumi, maka Tuhan akan menghabisi orang-orang yang jahat itu, tetapi menyisakan satu keluarga saja, yaitu keluarga Nuh. Yang dimana Nuh ini memiliki 3 putra. Semuanya dari keturunan Set maupun keturunan Kain yang kawin campur dan melahirkan orang-orang yang jahat itu semua dihabisi di bencana air bah. Dan ini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan kenapa ada nama Naamah? Nah, kenapa ada perempuan namanya Naamah? Sudah kita pelajari pula. Anda harus memperhatikan bahwa semua nama-nama dalam genealogi yang ditulis dalam kitab Kejadian sampai seluruhnya dalam tanah Ibrani, karena Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki, maka kalau ada nama perempuan disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka perempuan itu pasti sangat penting. Demikian juga penyebutan nama Naamah dalam kitab Kejadian. Ya, semua silsilah ditulis nama laki-lakinya, tetapi di sini ada nama Naamah karena ini untuk merujuk, untuk menjelaskan bagi kita Kejadian 6 ayat 2 bahwa anak-anak perempuan yang cantik-cantik itu asalnya dari mana? Dari Naamah yang merupakan keturunan dari Kain. Dan itu ada di bahasan buku saya di halaman 436 untuk eksegesis spesiat kitab Kejadian, kitab genealogi. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set, sedangkan Benot Ha-Adam adalah anak-anak manusia dari keturunan Kain yang hanya sampai ke tingkat anak manusia. Mereka tidak disebut anak-anak Allah, karena yang disebut anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi jika ada pendapat bahwa anak-anak Allah dalam ayat itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, tetapi ini tidak ada dasarnya. Karena Tuhan Yesus mengajar bahwa tidak ada pernikahan antara manusia dan malaikat, Matius 22 ayat 30. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa garis keturunan Kain dan Set itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam garis keturunan Kain, Anda melihat di sini Kejadian 4 ayat 16 sampai 22, hanya ditulis nama saja. Dari Kain, kemudian melahirkan siapa di sini? Henok. Dari Henok ada Irad, Mehuyael, Lamek. Semua di sini hanya nama saja tanpa ada keterangan umurnya. Nah, ini untuk membedakan kontras silsilah, bahwa silsilahnya dari orang-orang yang hanya disebut sebagai pangkatnya itu hanya anak-anak manusia, nggak ditulis umurnya. Kenapa nggak ditulis umurnya?
no point untuk nulis umurnya karena mereka habis pada saat banjir Nuh itu. Tetapi khusus untuk keturunan Set yang disisakan Allah untuk mewujudkan proto-evangelium yang sudah Allah maklumatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Dari garis Set nanti akan lahir orang-orang pilihan Allah yang dimana nanti Sang Mesias itu hadir. Maka dalam penulisan garis keturunan Set di sini, perhatikan. Kejadian 5 ayat 1 sampai 29, semuanya ditulis dengan urut, bukan hanya namanya saja, tapi apa? Termasuk juga umurnya. Adam ditulis umurnya. Umur berapa dia melahirkan Set? Umur 130. Kemudian Set hidup 105 tahun ketika ia memperanakkan Enos. Set akhir umurnya itu masih dicatat juga 807 tahun umurnya Set. Ditulis seumurnya juga. Kemudian Enos. Enos ini masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Bukan hanya nama saja, tetapi juga termasuk keterangan umurnya. Dan seterusnya nanti sampai ke Nuh. Ya. Dan di sini, kenapa di sini Nuh penting untuk ditulis? Karena itu Nuh akan dijadikan Allah sebagai Adam yang baru. Bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang Nefilim, apa itu Nefilim? Dari kata nafal. Nafal itu jatuh ke dalam dosa yang terdalam, yang sudah nggak mungkin lagi mereka itu bertobat, maka dihabisi dengan banjir di zaman Nuh itu, dan Tuhan hanya menyisakan Nuh dengan 3 putranya itu. Jadi generasi Adam, Set sampai dengan Nuh, kalau kita berhitung secara gematria, dan di sini Musa menulis secara gematria Ibrani. Angka 1 Adam, Alef dan Dam, manusia yang memiliki image dari Allah. Angka 1. Angka 3 adalah angka kekudusan. Enos di situ. 905 tahun Enos. Ya, angka kekudusan. Yang dimana dari Enos ini nanti akan menurunkan orang-orang kudus. Ya, dari Set kemudian Enos. Dan kemudian ada Henok. Henok itu keturunan ke-7. Kita sudah belajar bahwa 7 adalah angka pengampunan. Maka keturunan ke-7 Henok, ya, dia masuk ke dalam angka pengampunan. Dia adalah orang yang tidak dibiarkan Tuhan mati sebagai konsekuensi dari dosa. Dia langsung diangkat tanpa kematian. Jadi pengampunan itu melahirkan kehidupan. Maka keturunan Adam yang ke-7, yaitu Henok, tidak mengalami kematian. Ada banyak sekali angka 7 di Alkitab, juga nanti bertebaran juga dalam Parasyat Noah, kisah tentang Nuh. Juga nanti Anda menemukan angka 7 bertebaran di kitab Injil Yohanes, ada 7 sabda Yesus mengenai ego eimi atau anihu, yang merujuk kepada keilahian Yesus, itu 7 kali ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi ada banyak sekali angka 7 merujuk kepada angka pengampunan. Yesus datang untuk mengadakan pengampunan dosa. Dan kemudian angka 10. Angka 10 adalah completeness. Bahwa generasi Adam sampai ke 10, semuanya kecuali Nuh dihabisi oleh Tuhan. Dan Nuh di sini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Itu nanti pertemuan mendatang, ya. Jadi perkawinan campur antara garis Kain yang fasik dan garis Set yang saleh menjadikan hampir seluruh umat manusia menjadi fasik. Sisa yang murni hanya Nuh. Maka Tuhan tidak mau beresiko bahwa keturunan Nuh ini juga akan menjadi fasik. Karena Tuhan harus menggenapi apa yang sudah dijanjikannya sejak Kejadian 3 ayat 15, yaitu Sang Pemberes dosa yang harus lahir sebagai manusia. Maka garis mesianik dimulai lagi dari sisi Nuh. Generasi anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang telah berpaling dari Allah, maka Set disinilah yang disebut sebagai
anak-anak Allah. Jadi supaya kita jangan abisus abisum invocat, one misstep leads to another. Satu kesalahan akan merembet kepada kesalahan yang lain. Satu kesalahan tafsir akan merembet kepada kesalahan yang lain. Kalau seandainya kita salah menafsirkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, maka itu akan terjadi abisus abisum invocat. Malaikat yang jatuh, the fallen angel, tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Perkawinan campur anak-anak Allah dan manusia, keturunan Kain yang jahat melahirkan generasi yang jahat merajalela. Mereka disebut manusia yang jatuh ke dalam dosa, nafal. Maka orang-orang yang nafal ini mereka disebut sebagai Nefilim. Jadi konteks besar kitab Kejadian, kitab genealogi itu, kita harus mengetahui bahwa ini adalah kejadian dari segalanya, genealogi dari segalanya. Dan itulah pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari Alkitab secara eksegesis pardes. Kalau kita tidak membaca Alkitab secara pesyat, maka akan terjadi abisus abisum invocat. Karena salah baca, maka terjadilah penafsiran yang keliru. Baik, jadi ini yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ini pun juga kita sudah pelajari tentang Kejadian 6 ayat 3, 120 tahun itu bukan merujuk kepada umur manusia, tetapi sisa umur atau sisa waktu yang diberikan Allah sampai Tuhan itu betul-betul apa di sini? Menaruh hukumannya kepada manusia. Di sini Kejadian 6 ayat 3 walaupun diterjemahkan tetapi umurnya akan 120 tahun saja, tetapi di sini maksudnya adalah Tuhan akan lo yadon. Tuhan tidak akan menghakimi sampai 120 tahun sebagai masa tenggat bagi manusia untuk melakukan pertobatan. Ternyata manusia tidak melakukan pertobatannya. Nah, apa yang dipahami oleh orang Kristen maupun orang Yahudi sama, ya. Kecuali orang-orang yang memilih penafsiran klenik. Di sini seperti yang ditulis dalam Kumas dari Rabbi Menachem Davids dan juga penafsiran dari Rashi, Set itu melahirkan anak-anak Allah. Jadi sama dengan sebagian penafsiran orang Kristen. Dan error dari tafsir Kejadian 6 ayat 4 ini selalu memandang bahwa Nefilim sebagai putra-putra dari malaikat yang jatuh. Nah, siapakah Nefilim? Kalau kita menggunakan metode tafsir protokanonik, yang dimana kita merujuk kepada sabda Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa perkawinan malaikat dan manusia itu adalah suatu kesesatan, tetapi masih ada juga orang Kristen yang mengambil sumber non-protokanonik, yaitu mitologi. Buku-buku yang terkontaminasi mitologi atau klenik Yunani, tafsir yang menggunakan kitab apokrif atau kitab pseudepigrapha. Jadi apa itu tafsir ala klenik Nefilim yang mengambil ide mitologi Yunani? Perkawinan sosok gaib dan manusia ada di dalam mitologi Yunani, yaitu Hercules atau Herakles, yang di sini menyebutkan bahwa ibunya Hercules itu diperistri oleh dewa Zeus, yang kemudian Hera yang merupakan istri Zeus itu kemudian cemburu dan berusaha membunuh dari bayi yang dilahirkan oleh perempuan tadi. Nah, sebagian orang Kristen berpikiran klinik seperti ini. Mereka memunculkan tafsir bahwa Nefilim adalah hasil perkawinan campur antara malaikat yang jatuh dan manusia perempuan. Dengan dasar tafsir bukan Alkitab protokanonik. Apakah benar kejadian Nefilim berasal dari perkawinan antara malaikat yang jatuh? Dari mana dasarnya? Dasarnya hanya dari satu kitab pseudepigrapha, yang dimana di kitab ini mengatakan ada perkawinan antara malaikat dengan manusia. Pertanyaannya, seandainya Anda berpegang pada penafsiran ini, apakah Anda sudah paham betul kitab Taurat dan sudah khatam terhadap hal itu?
Apakah Anda yakin betul tentang siapa itu Nefilim? Kalau Nefilim dibaca dalam naskah Alkitab bahasa Ibrani secara pesyat, kata nafal adalah jatuh. Kalau demikian, kenapa harus mencari-cari dari kitab apokrif itu? Sebab kalau kita melihat di sini, sebenarnya masih ada kaum Nefilim pasca air bah. Apakah kaum Nefilim yang disebut dalam kitab Bilangan 13 ayat 33 itu juga hasil dari perkawinan campur antara manusia dengan malaikat yang jatuh? Kalau iya, mana referensi ayatnya? Kan nggak ada. Apakah manusia kawin dengan malaikat yang jatuh dan malaikat yang jatuh itu adalah setan-setan sebenarnya? Layakkah malaikat yang jatuh ini masih disebut anak-anak Allah? Tentu saja nggak layak kan? Jadi kalau kita melihat bahwa Nefilim adalah hasil perkawinan campur dari manusia berdaging dengan makhluk roh, ini adalah pemahaman yang terkontaminasi dari dongeng-dongeng mitologi Yunani. Sebenarnya kalau kita melihat membaca Alkitab secara pesyat, ada golongan Nefilim sebelum air bah. Dan juga ada golongan Nefilim setelah air bah. Nah, setelah air bah tidak ada cerita antara perkawinan campur antara manusia dengan malaikat itu kan. Nah, jadi siapakah Nefilim yang ada di dalam kitab Bilangan itu? Nefilim yang ada di dalam kitab Bilangan adalah keturunan dari Kanaan. Keturunan dari Kanaan ini adalah satu keturunan yang dikutuk oleh Nuh. Sedangkan Nefilim yang ada di sebelum air bah itu mereka adalah golongan dari keturunan Kain yang kawin campur dengan keturunan Set ini, yang dimana Kain ini mendapat kutukan dari Tuhan. Jadi kutuk itu selalu melahirkan Nefilim. Kutuk selalu melahirkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa yang nggak bisa atau nggak mampu lagi untuk bertobat. Nafal, jatuh ke dalam dosa. Dari situ maka Tuhan harus melakukan tindakannya, yaitu mengadakan banjir besar pada zamannya Nuh, supaya Nuh nanti bisa melahirkan orang-orang pilihan yang dimana dari garis Nuh, yaitu Tuhan mengambil Sem, Sem kemudian lahir Abraham, Abraham lahir Ishak, Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Bani Israel. Disitulah nanti Sang Mesias itu hadir. Bilangan 13 ayat 33 ada Nefilim, Hanefilim di sini, bahasa Ibrani nulis Nefilim, betul-betul ada Nefilim. Orang-orang yang berbadan besar. Nah, kata enak di sini dalam bahasa Ibrani itu artinya raksasa. Dan kata Nefilim itu artinya orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini tampaknya kesalahan itu sebagai lost in translation. Nefilim itu diterjemahkan di dalam Septuaginta itu dengan gigantas atau gigantes, manusia-manusia raksasa. Dan inilah yang kemudian dianggap bahwa orang-orang yang Nefilim itu orang-orang raksasa. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 33 ini nggak ada rujukan perkawinan campur. Tetapi orang enak ini murni adalah keturunan dari Kanaan. Jadi Nefilim apakah artinya orang-orang raksasa? Enggak. Orang-orang raksasa dalam bahasa Ibrani adalah Anakim, bukan Nefilim. Karena kata Nefilim berasal dari sores nafal yang artinya jatuh, nunfe lamet. Nah, itulah pentingnya kita bisa membaca naskah bahasa Ibrani. Kalau Anda Nefilim, Anda langsung tahu, oh ini soresnya nunfe lamet, jatuh. Nah, sedangkan kalau Anahim, Ayin, Nun, Kof, ini artinya raksasa. Jadi yang artinya raksasa itu adalah anak atau Anahim, bukan Nefilimnya. Ya. Kejadian 4 ayat 11. Tuhan memberikan kutuk kepada Kain. Ya. Kutuk itu melahirkan Nefilim. Nah, kemudian di masa kemudian, Nuh mengutuk Kanaan. Dari kutuk ini ada Nefilim. Nah, kutuk yang berasal dari Nuh melahirkan Nefilim
Itulah yang ditulis dalam Bilangan 13 ayat 33 bahwa Kanaan kemudian melahirkan Nefilim dan orangnya memang gede-gede. Itulah yang dilihat oleh para pengintai pada zamannya Yosua nanti sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kitab-kitab Deuterokanonika yang dipercaya oleh golongan saudara tua kita, yaitu golongan Katolik Roma dan kekristenan Timur Ortodoks. Kitab-kitab Deuterokanonika itu diantaranya ada Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, dan seterusnya. Kitab-kitab ini ditolak oleh orang-orang Protestan. Walaupun judulnya sudah betul Deuterokanonika. Deuterokanonika itu bukan protokanonika. Kalau saya walaupun bukan orang Katolik atau orang Ortodoks, saya tetap menghargai Deuterokanonika. Kenapa? Bagaimanapun yang namanya literatur kuno itu adalah sesuatu pusaka bagi kita. Kalau kita baca, ya, perhatikan, kalau kita mau membaca tulisan-tulisan Josephus, kita membaca tulisan-tulisannya Eusebius, kenapa kita harus menolak kitab-kitab Deuterokanonika? Padahal kitab Deuterokanonika misalnya di 1 Makabe ini ada hubungannya dengan Yohanes pasal 6 yang dimana Tuhan Yesus datang ke bait Allah untuk merayakan apa? Hari penabisan bait Allah. Hari raya penabisan bait Allah itu enggak ada ditulis di perjanjian lama, tetapi adanya hanya di kitab 1 Makabe. Nah, kalau demikian walaupun kitab 1 Makabe ini ada di bagian Deuterokanonika, kitab itu pastilah penting untuk kita. Tapi sayangnya orang-orang Protestan itu menolak kitab-kitab ini. Bagi saya kitab-kitab ini tetap kitab-kitab yang sangat penting dan menjadi pusaka bagi kita. Kalau dia tidak setara dengan protokanonika, 66 kitab itu, dia ada di kanon kedua. Jadi seratannya lebih rendah dikit. Ya, namanya juga kanon kedua kan. Nah, tapi anehnya orang-orang Kristen Protestan ya, ketika menafsirkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, itu rujukannya ngambil apa? Kitab Henokh. Kitab Henokh itu not even ada di golongan Deuterokanonika. Tapi anehnya oleh orang-orang Protestan sebagian dipakai sebagai acuan untuk menafsirkan Kejadian pasal 6. Ini kan aneh buat saya. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini, Septuaginta sendiri ya, tidak memasukkan kitab Henokh ada di sini. Tetapi justru kitab Henokh dipakai oleh sebagian orang Kristen untuk menerjemahkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ini dari sebagian aliran Kristen tertentu pengguna nama Yahweh ya. Mereka menerjemahkan kitab Henokh yang sebenarnya kitab Henokh ini adalah kitab pseudepigrapha. Kenapa disebut sebagai pseudepigrapha? Karena kitab ini nggak mungkin ditulis oleh Henokh ya. Jadi bukan Henokh yang menulis kitab ini, tetapi apa yang dipandang oleh orang-orang non-Katolik ini? Mereka ngata-ngatain saudara tua kita, Katolik Roma, yang dimana menurut Konsili Laodikia 363, jadi kekuasaan gereja, yang dimaksud gereja ini gereja Katolik Roma atau gereja Katolik secara umum karena waktu itu belum ada skisma ya. Mereka mengibliskan kitab Henokh. Nah, yang artinya ini golongan ini ngata-ngatain saudara tua kita karena dianggap kitab Henokh itu diibliskan katanya, ya. Walaupun memang ada sebagian dari golongan ortodok yang ada di Ethiopia itu menaruh kitab Henokh ini sebagai salah satu dari protokanon mereka, tapi ini enggak semua, ya. Memang dalam kitab Henokh itu ada bahasan mengenai perkawinan campur antara manusia dan malaikat. Tetapi kalau ini
dikaitkan dengan sabda Tuhan Yesus Matius 22 ayat 30, ini bisa bentrok. Makanya saya nggak mau pakai kitab pseudepigrafa, kitab Henok yang tidak ada di dalam Deuterokanonika. Nah, ini kan aneh. Orang-orang Protestan itu nggak terima Deuterokanonika, kok malah pakai kitab pseudepigrafa untuk menerjemahkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Jadi orang-orang karismatik sebagian ini bersifat atau bersikap toleran kepada kitab Henok, tetapi mereka tetap tidak mau terima kitab Deuterokanonika yang justru buat saya ini lebih berotoritas daripada kitab pseudepigrafa. Ya kan? Memang dalam penemuan Dead Sea Scroll, ya, saya punya bukunya ini lengkap dengan gambar-gambarnya. Buku ini sangat bagus, ya. Memang disebutkan bahwa dalam penemuan Dead Sea Scroll itu ada fragmen-fragmen dari kitab Henok, ya. Tetapi bukan gara-gara pernah ditemukan di Dead Sea Scroll maka lantas kitab Henok ini harus disetarakan dengan protokanonik. Enggak dong. Di perpustakaan saya ini banyak, ini ada banyak buku, ya, bukunya macam-macam. Ada buku benar dan buku nggak benar, ya. Buku nggak benar pun saya baca. Kenapa? Untuk referensi. Nah, kalau di perpustakaannya orang Qumran itu ada tulisan-tulisan yang apokrif atau pseudepigrafa, bukan berarti apa yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu, ya, di gulungan-gulungan laut mati itu harus disetarakan dengan protokanonik. Di perpustakaan saya ada banyak sekali macam-macam buku. Al-Quran juga ada, ya, novel-novel juga ada, ya, buku-buku Alkitab sangat banyak sekali. Tetapi bukan berarti buku yang saya simpan di sini adalah buku benar semua. Buku nggak benar juga ada. Jadi kita bisa memahami bahwa di dalam Dead Sea Scroll ditemukan The Great Isaiah Scroll, protokanonik. Tetapi di Dead Sea Scroll, ya, di penemuan-penemuannya itu ada juga fragmen-fragmen dari kitab-kitab yang non-protokanonik. Boleh juga dong, karena di rumah saya novel-novel juga banyak, ya, yang fiksi-fiksi juga banyak. Nah, kitab Henok, The Book of Enoch, adalah literatur pasca pembuangan yang menggunakan nama Henok. Tapi tentu saja tidak ditulis sendiri oleh Henok, keturunan ketujuh dari Adam yang jauh sebelum masanya Musa. Nah, kalau seandainya kitab Henok yang diklaim oleh orang-orang tadi itu, mana kitab Henok? Saya punya kitab Henok di sini, ya. Ini bukan ditulis oleh Henok sendiri, karena seandainya ini ditulis oleh Henok sendiri, maka kitab Henok ini lebih tua dari kitab Torah. Apakah demikian? Ya. Maka tidak bisa tidak kitab Henok ini adalah dalam kategori pseudepigrafa. Kitab 1 Henok merupakan kategori apokrifa atau pseudepigrafa yang ditulis awalnya itu mungkin dalam bahasa Ibrani, ya, karena kita temukan dalam fragmennya ada di Dead Sea Scroll. Fragmen itu sebagian kecil saja. Nah, ini ditemukan dalam gua 4Q, ya. 4Q itu adalah kodenya. Namun demikian ini bukan sebagai legitimasi kebenaran kitab Henok untuk dapat dimasukkan ke dalam protokanonik seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menerjemahkan kitab Henok ini. Yang katanya golongan Katolik itu mengibliskan kitab Henok. Kalaupun pada zaman itu pernah kitab-kitab apokrif itu disembunyikan oleh gereja, kenapa harus disembunyikan? Karena kitab-kitab semacam ini harus diteliti. Dan setelah diteliti, boleh kok sekarang kita membaca.
Bahkan sekarang itu versi online itu banyak dan yang mempublish adalah Gereja Katolik Roma sendiri, ya. Jadi jangan takut, kalaupun dulu pernah disimpan adalah dalam kaitan supaya gereja mengetahui salahnya di mana, nggak cocoknya dengan protokanoniknya itu di mana. Maka para rahib dari gereja Katolik ini harus belajar dulu sebelum itu dipublish kepada khalayak umum. Sekarang pun apa yang ditemukan di Dead Sea Scroll sudah dapat dibaca oleh khalayak umum. Bahkan bisa dibaca secara online sekarang ya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana mungkin kitab Henokh ada di dalam perpustakaan Qumran? Jika demikian, apakah penemuannya di Gua Qumran harus menjadikan kitab Henokh dalam kanon Alkitab? Dalam penemuan naskah-naskah Qumran ada bagian Mesusot, ada juga Tefilin, yang dimana Mesusot ini tentu saja bukan bagian dari protokanonik kan? Nah, jadi kalau ada fragmen-fragmen demikian dan juga ada penemuan buku apokrif seperti Ben Sirach, kitab Sirach, Tobit, dan lain-lainnya, ada Midrashim semua. Dan ini juga lantas menjadikan tulisan-tulisan itu harus dimasukkan kepada protokanonik. Nah, ada juga penemuan dalam kategori penemuan yang ketiga, yaitu fragmen tekstual dan dokumen sektarian. Misalnya ada naskah Pesher dalam Dead Sea Scroll. Ada komentaris dari nabi-nabi, ada naskah Halakhik, itu juga ditemukan di dalam Dead Sea Scroll. Ini semua tentu saja tidak menjadikan tulisan-tulisan ini masuk ke dalam protokanonik. Maka walaupun kitab Henokh fragmennya itu ditemukan di Dead Sea Scroll, kitab Henokh tidak serta-merta harus dijadikan sebagai protokanonik. Nah, seperti tadi yang saya katakan, di dalam lemari buku kita bisa menyimpan kitab yang benar, juga bisa menyimpan kitab yang nggak benar. Di sini, di perpustakaan saya juga ada, kitab primbon juga ada, tetapi bukan berarti saya harus mempercayainya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau tuduhannya tadi bahwa gereja Katolik itu mengibliskan kitab Henokh, sekarang kitab Henokh itu bisa dibaca secara online dan yang mempublish adalah Gereja Katolik Roma sendiri. Kalau nggak percaya nanti Anda buka situs ini ya. Dan Anda bisa cari di bagian pseudepigrapha. Kelemahan dari kitab Henokh salah satunya adalah malaikat yang jatuh itu kawin dengan manusia yang tentu saja tidak kanon dengan Matius 22 ayat 3. Bagaimanapun kitab Henokh adalah pseudepigrapha. Kalaupun ada penafsiran orang Kristen yang menggunakan kitab Henokh, saya tidak menyetujuinya. Kalau Anda mau ya nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Ada dugaan atau penafsiran bahwa Yudas, kitab Yudas itu mengutip The Book of Enoch yang ditulis dalam Yudas ayat 14-15. Namun demikian, itu sebenarnya nggak identik amat dengan apa yang ditulis dalam kitab Henokh ini. Ada juga pendapat yang justru menganggap bisa saja loh The Book of Enoch ini mengutip kitab Yudas. Ya, namanya juga tafsir. Dan bahkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar The Book of Enoch ini ditulis benar oleh Henokh keturunan ketujuh dari Adam, yang pasti dia itu lebih tua dari kitab Torah itu sendiri. Dan kalaupun ada referensi-referensi yang berkaitan dengan kitab-kitab di luar protokanonik, sebenarnya Alkitab itu menyebutkan sejumlah kitab-kitab yang tidak terilham. Jadi beberapa di antaranya menjadi sumber rujukan dari para penulis kitab kanon. Di antaranya ada kitab sejarah Raja Daud ditulis dalam 1 Tawarik 27 ayat 24. Coba cari deh, apakah kitab sejarah Raja Daud ini harus dikanonkan juga. Ada kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda yang ditulis dalam 2 Tawarik. Dan kemudian ada dekrit Raja Daud ada di 2 Tawarik dan seterusnya.
Ada banyak sekali rujukan-rujukan kitab-kitab yang lain di Alkitab protokanonik kita. Dan kitab-kitab lain yang disebutkan dalam protokanonik ini tidak serta-merta juga harus diprotokanonikan, kan? Nah, jadi tafsir Kejadian 6 ayat 4 tentang malaikat yang jatuh, nggak benernya di mana sih? Yaitu yang pertama, bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus, Matius 22 ayat 29 sampai 32, bahwa malaikat tidak kawin-mawin. Errornya yang kedua adalah pembenaran hanya dari kitab non-protokanonik, yaitu kitab Henokh, yang membenarkan adanya perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia. Error yang ketiga, malaikat yang jatuh tidak layak bergelar anak-anak Allah. Error yang keempat, malaikat yang jatuh itu adalah iblis atau setan. Error yang kelima, malaikat itu makhluk immortal. Sekarang kalau mereka itu memang malaikat yang jatuh dan ada di bumi ini, pertanyaannya, dan mereka itu nggak bisa mati kan, immortal. Sekarang mereka itu di mana? Kok nggak kawin lagi sama manusia-manusia sekarang ini? Nah kalau iya, butir keenam itu harusnya ada perkawinan lagi. Dan butir keenam ternyata masih ada jenis Nephilim pada salah satu dari keturunan Kanaan dalam kitab Bilangan pasal 13. Dan kemudian yang ketujuh, tafsir ini mengabaikan pembacaan naskah kitab, yaitu informasi tentang silsilah. Kejadian pasal 4 dan pasal 5 yang begitu seksama ditulis oleh Musa dalam ilham Roh Kudus. Ada perbedaan antara garis keturunan Kain dan silsilah dari garis keturunan Set. Dan yang kedelapan, tafsir klenik yang dimana malaikat yang jatuh kawin dengan manusia itu bertentangan dengan ayat-ayat protokanonik yang lain, bahwa Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan 1 Korintus menyatakan bahwa manusia itu hanya ada dari Adam, manusia pertama. Kalau ada yang merupakan keturunan dari malaikat yang jatuh, berarti ada manusia yang bukan keturunan Adam, manusia pertama. Dan sekarang kita belajar lagi ya. Ini sudah ditanyakan dalam sesi tanya jawab di pertemuan sebelumnya tentang menyesalnya Tuhan. Kenapa Tuhan itu menyesal? Kenapa Tuhan itu bersedih? Di sini menyesal bukan karena melakukan kesalahan, tetapi menyesal dalam artian grief, dalam artian menyesalkan, ya. Maka menyesallah Tuhan, Fayinachem, dan dia menjadi Nacham. Nachamnya itu dalam bentuk PL, aktif intensif. Kejahatan manusia itu membuat Tuhan Nacham secara intensif. Menyesalnya ini secara intensif terus-menerus. Tuhan dibuat menyesal. Kenapa sampai Tuhan itu menyesal? Karena ia menjadikan manusia di bumi ini dan hal itu memilukan hatinya. Keturunan Set yang saleh kawin dengan keturunan Kain yang fasik, kawin campur melahirkan orang-orang fasik. Dan itu membuat Tuhan menjadi Vayinachem. Nacham ditulis dalam bentuk PL menjadi Vayinachem. Dan Tuhan Nacham secara terus-menerus oleh karena manusia yang berbuat dosa itu. Ini bedanya kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan tahu secara nafasnya bahwa nachamnya Tuhan, menyesalnya Tuhan itu terus-menerus secara intensif. Jadi Tuhan itu sedih banget. Nah, kalau Anda membaca di sini, maka menyesallah Tuhan. Kata menyesal ini bisa Anda baca sekali saja. Oh, Tuhan menyesal. Ya udah, menyesal. Dulu pernah menyesal. Padahal enggak di sini. Di sini secara Alkitab bahasa asli Ibrani menyatakan bahwa Tuhan menyesalnya Tuhan ini terus-menerus, dibuat terus-menerus oleh perbuatan jahat dari manusia. Nif'al. Nif'al itu dalam artian, bisa dalam artian resiprokal. Nif'al ini juga dalam artian resiprokal. Dibuat menyesal. Kenapa? Dia dibuat menyesal. Karena perbuatan manusia yang jahat itu. Bisa kita baca sebagai PL, bisa kita baca sebagai nif'al yang resiprokal. Sesuatu yang menyebabkan Allah menjadi nacham. Maka kemudian
dari nahamnya Allah ini, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini. Kenapa harus dihapuskan? Karena jahatnya manusia itu akan violating, akan merusak rencana Tuhan. Kejadian 3 ayat 15 yang dimana Tuhan itu berjanji akan menghadirkan seorang pemberes dosa. Nah, kalau orangnya itu jahat semua, maka tidak akan ada generasi yang melahirkan orang-orang saleh. Nah, maka Tuhan harus menghapuskan manusia yang eksesnya itu bisa membuat binatang-binatang pun juga ikut harus mati di situ. Maka dari situ Tuhan kembali mengatakan apa? Sebab nihamti, ya di sini nihamti ditulis dalam bentuk PL juga, aku dibuat susah terus-menerus, aku susah terus-menerus. Karena aku telah menjadikan mereka. Jadi kata naham ini sering dikenakan kepada Allah, dan ini merupakan gaya bahasa anthropomorphism. Jadi menggambarkan perasaan Allah seperti perasaan manusia. Supaya kenapa? Supaya kita manusia ini dapat memahaminya secara kemanusiaan kita. Terhadap istilah menyesal ini, seringkali para pengkritik Alkitab mempersoalkannya. Sebab istilah ini menunjukkan seolah-olah Allah tidak maha tahu. Yang dimana Allah menjadi berubah sikap. Sikapnya apa? Tidak konsisten. Dulu senang Tuhan bicara dalam Kejadian 1 ayat 31 yang dimana Tuhan itu mengatakan bahwa segala yang diciptakannya itu tof me'at. Sungguh amat baik. Tapi di sini sekarang Tuhan berubah. Tuhan menyesal. Tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Dulu bilang tof me'ot. Sekarang Tuhan menyesal. Kenapa dia menyesal? Kata naham ini menunjukkan suatu sikap yang dimana dia itu perlu penghiburan dan perlu hal yang memuaskan hatinya. Nah, nanti muncul orang yang bernama Nuh. Nuh itu artinya apa? Rehat, artinya rest. Dia juga bisa bermakna penghiburan. Maka nahamnya Allah ini nanti bisa diobati dengan hadirnya Nuh yang memberikan dia penghiburan. Jadi nama-nama di Alkitab semuanya ada artinya dan ada maksudnya. Dan filsorinya Tuhan ini juga bisa kadang-kadang diterjemahkan dengan repent. Nah, emangnya Tuhan itu perlu repent, bertobat karena dia itu pernah berbuat dosa? Enggak. Maksudnya repent di sini adalah feel sorry. Ya, feel sorry atau dia merasakan sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya. Nah, kalau Anda nanti sudah selesai dari kelas ini, nanti Anda bisa menggoogle tulisan saya Allah menyesal di Sarapan Pagi Biblika. Sudah lama sekali saya tulis pada tahun 2006 untuk membahas nahamnya Allah ini ketika dia melihat kejahatan merajalela di bumi. Hampir seluruh manusia itu jahat kecuali Nuh saja. Apa bahasa Ibraninya menghukum? Bahasa Ibrani yang menghukum itu anash. Jadi bahasa Ibrani itu piktogram. Seperti bahasa Mandarin, piktogram. Jadi huruf-hurufnya itu memiliki makna. Anash di sini secara filsafat Yahudi, ya. Filsafat Yahudi itu tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi berpikir secara gugusan huruf. Di sini ada filsafat Ibraninya, ya. Kalau kita penggal di sini ada aksara ayin. Ayin itu apa? Ada yang tahu ayin? Ayin mata. Kemudian nash itu jatuh. Secara filsafat Yahudi dari gugusan huruf ini apa artinya? Menghukum. Allah tidak akan menghukum kalau saja mata Allah tidak melihat kejatuhan manusia. Jadi manusia itu hanya dihukum ketika dia jatuh. Dan ketika dia menghukum manusia, Allah menangis. Apa? Naham. Allah naham. Allah bersedih. Grief. Feel sorry. Kenapa? Karena dia harus melakukan anash.
matanya melihat manusia yang jatuh. Jadi Anda lihat di sini piktogramnya bahasa Ibrani dari huruf Paleo Hebrunya. Anash, ya, ayin dan nash. Ayin dalam Paleo Hebru bentuknya itu mata. Kemudian nash itu artinya jatuh. Jadi anash di sini artinya desperately wicked. Kepada orang-orang yang sudah desperately wicked. Mata Tuhan memandang ke bawah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, membuat Allah menjadi naham. Nah, dari situlah kita mempelajari filsafat Ibrani. Nah, kalau seandainya Nephilim itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari perkawinan campur antara manusia dengan malaikat yang jatuh, maka konsekuensinya ada manusia yang di luar keturunan Adam, termasuk yang di bilangan pasal 13 tadi. Jadi Nephilim ini berarti keturunan dari malaikat, bukan keturunan dari Adam. Padahal Alkitab protokanonik mengatakan semua bangsa, semua manusia itu berasal dari satu darah. Darahnya siapa? Adam. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan, kalau seandainya ada manusia yang keturunan dari malaikat yang jatuh, berarti dia bukan keturunan Adam. Maka Kisah 17 ayat 26 harus kita coret karena nggak benar. Kalau Anda pakai rujukan kitab Henokh pseudepigrapha bahwa Nephilim adalah keturunan malaikat yang jatuh, maka Kisah 17 ayat 26 harus kita coret karena kitab protokanonik ini mengatakan bahwa semua manusia dari satu orang saja. Naskah bahasa aslinya Enos Haimatos, satu darah, midam echad. Maka demi memuluskan tafsir Anda menggunakan kitab Henokh, maka Kisah 17 ayat 26 harus dihapus dari protokanonik. Apakah Anda memilih demikian? Demikian juga 1 Korintus 15 ayat 45. Kalau yang Kisah Para Rasul 17 ayat 26 ini Petrus yang bicara. Dan ini Rasul Paulus yang bicara. Dua Rasul Kristus bicara demikian. 1 Korintus 15 ayat 46. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia pertama Adam yang melahirkan generasi manusia-manusia di bumi sampai hari ini itu cuman Adam. Kalau di bilangan pasal 13 ada Nephilim dan Nephilim itu adalah orang-orang keturunan malaikat yang jatuh, maka 1 Korintus 15 ayat 45 pun harus dicoret dari protokanonik demi penafsiran Anda menggunakan kitab pseudepigrapha Henokh. Saya memandang Henokh sebagai kitab yang berharga. Karena apa? Karena dia kitab kuno, tetapi dia bukan protokanonik, dia pseudepigrapha. Saya menghargainya sebagai kitab kuno saja, sebagai suatu literatur yang harus kita hargai di dalam penemuan Dead Sea Scroll, tetapi tidak setara dengan protokanonik. Dan kalau Anda menggunakan kitab Henokh, maka 1 Korintus 15 ayat 45 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26 harus dihapus demi memuluskan tafsir Anda yang menggunakan kitab Henokh. Bagaimanapun dua ayat ini adalah bagian yang penting. Kitab protokanonik telah mengunci bahwa tidak ada manusia lain yang dibuat bersamaan dengan Adam. Istrinya pun Hawa itu berasal dari Adam, bukan diciptakan secara terpisah. Tidak ada manusia lain sebelum
Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah yang memiliki hikmat dan memiliki sifat civilian. Tidak ada manusia setelah Adam yang bukan keturunan Adam. Seluruh manusia sampai hari ini berasal dari satu Adam. Maka ketika Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa, obatnya hanya satu Adam saja, yaitu Adam akhir, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Rabi Saul dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Dalam kitab tradisi orang Yahudi mengatakan Mishnah Sanhedrin 44 ayat 5 menulis Nifra Adam Yehidi. Adam the first man was created alone. Ya, Yahid, ada kata Yahid di sini. Diciptakan hanya Adam sendirian. Itu adalah terjemahan harfiahnya. Dan secara kontekstual diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Adam the first man was created alone. Dan memang ada dalam Syabat 88b ayat 7 itu ada tulisan bahwa Kemdah genuza seknusa lechat tesha meot veshivim ve'arba dorot kodem senifra haolam. Bahwa ada 974 generation ya sebelum diciptakannya bumi ini. Ya, mungkin aja itu. Ya, namanya juga penafsiran, dan kitab Syabat ini kan bukan protokanonik. Kalaupun ada golongan orang Yahudi yang percaya bahwa ada 974 generasi sebelum diciptakannya bumi ini, bisa saja berarti ini nggak sama dengan maksud Adam, karena Adam diciptakan setelah bumi ini diciptakan, kan? Bumi diciptakan pada hari pertama. Matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Adam diciptakan pada hari keenam. Berarti apa yang dimaksud dalam Syabat 88 ini adalah generasi yang di luar bumi ini sebelum diciptakan. Mungkin mereka ini adalah golongan-golongan makhluk-makhluk surgawi, bisa saja. Ya, tetapi Syabat 88 ini bukan protokanonik. Jadi demikianlah, saya pun juga membaca sumber-sumber non-protokanonik banyak sekali, termasuk kitab-kitab tradisi Yahudi. Dan apa yang kita paham sesuatu yang tidak terbukti benar seperti Syabat 88 ini, ya udah jadi referensi saja. Dan apa yang sesuai dengan protokanonik seperti dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5 ini boleh kita ambil. Karena ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Jadi sumber-sumber non-protokanonik bisa saja menjadi sumber tambahan bagi penafsiran kita, tetapi itu bukan yang utama. Demikian juga ayat yang saya ambil dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5 ini hanya sebagai rujukan saja, referensi tambahan saja, tapi bukan referensi yang pertama. Nah, dan kita sebelumnya juga sudah mempelajari tentang bukunya Yuval Noah Harari, ya. Ada yang komplain ke saya, Bu Rita kok ngambil dari seorang filsuf yang ateis dan dia seorang gay pula, gitu kan. Ya. Nah, ada satu pemikiran yang menggelitik. Mungkin Anda nggak setuju sama saya juga nggak apa-apa deh. Kadang-kadang ya saya menemukan Nietzsche, saya menemukan Yuval Noah Harari, orang-orang filsuf-filsuf itu pinter-pinter semua. Tapi banyak di antara mereka yang ateis. Tapi kenapa buku mereka itu saya baca juga? Karena pemikiran-pemikiran mereka itu justru bisa memacu pemahaman kita. Misalnya, yang dia jabarkan dalam sini, A Day in the Life of Adam and Eve, ya. Yuval Noah Harari ini kan orang ateis, ya kan? Tapi dia juga kadang-kadang baca Alkitab kita juga. Untuk diambil apanya? Untuk diambil satu pemikiran bahwa dalam masanya Adam and Eve ini adalah suatu periode di mana manusia itu mengenal civilian. Jadi Adam ini memulai suatu periode civiliannya manusia, peradabannya manusia.
yang dimana di situ kemudian dia mengharmonisasi bagaimana dengan adanya penemuan-penemuan binatang purba. Ini sudah kita pelajari pada pembahasan tentang Kejadian pasal 1 dan 2 yang lalu, ya kan? Saya nggak ulangin lagi. Jadi kalau saya membaca kitab-kitab yang lain atau membaca dari filsuf-filsuf yang lain, itu hanya sebagai suatu referensi. Dan apa yang dipikirkan oleh Yuval Noah Harari tentang civilian, Adam sebagai era dari civiliannya manusia, itu memicu saya untuk memahami bagaimana kita memahami dengan penemuan-penemuan binatang-binatang purba itu. Tetapi apa yang sudah kita pelajari sebagai orang-orang Kristen di sini, mungkin ada sebagian yang bukan. Kalau Anda beragama Muslim juga masih bisa menerima pembahasan kita malam ini, bahwa Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 adalah suatu intro dari parasyat Noah, yang dimana dari kisah Nuh ini menghasilkan suatu era yang baru. Tuhan menjadikan Nuh sebagai Adam yang baru. Dan itu intronya ada di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Tetapi kalau intro ini kita baca secara salah, maka akan terjadi abisas abisum invocat. Satu kesalahan akan mengarahkan Anda kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi demikian, sebelum kita nanti di pertemuan mendatang akan membahas tentang parasyat Noah, Nuh sebagai Adam yang baru, maka saya akhiri pembahasan kita malam ini. Kita langsung ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Pendeta Yana. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya pada malam hari ini. Ya, kita sudah mendengar Bapak Ibu, Saudara, teman-teman Circle ya, Sobat Circle, tentang bagaimana sejarah manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan. Saya sudah tulis di kolom chat, tapi mungkin tempatnya. Saya cuma mau tanya bagaimana secara efektif Bu Rita memulai dikonstruksi. Saya pegang buku Ibu yang revisi ya, sejak 2020 yang di dan saya kebetulan sejak 2016 tuh coba dapat dari buku ini nih, Michael Heiser, Ancient Realm. Nah, itu beda tafsir dengan yang dari buku Bu Rita yang Pesat. Nah, bagaimana cara efektif untuk memulai? Karena yang di situ juga punya beberapa catatan kaki yang ada referensi. Mungkin banyak diambil dari penjelasan Bu Rita tadi, dari buku Henok atau mungkin Qumran dokumen itu. Bagaimana yang efektif kalau ada untuk perbedaan tafsir. Iya, betul. Pasti. Baik Pak Gunawan. Ya, yang saya selalu memberikan satu intro setiap kali saya memberikan tafsir. Ini tafsir. Kalau tafsir saya lentur, ya. Jadi Anda mungkin punya tafsir yang lain. Tadi saya sudah mengajukan bahwa tafsir saya itu berdasarkan protokanonik. Kalau tafsir yang lain itu berdasarkan non-protokanonik, yaitu Henok. Nah, ketidaksetujuan saya menggunakan kitab Henok, tadi saya sudah memberikan poin-poinnya, errornya di mana. Bahwa errornya itu pastilah penafsiran yang menggunakan kitab Henok akan berbenturan dengan 1 Korintus 15 ayat 46 dan juga Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan juga sabda Yesus sendiri dalam Matius 22 ayat 30. Namun demikian, apa yang saya sampaikan masih ranah tafsir. Jadi bukan suatu kemutlakan. Jadi Anda mau pilih yang mana? Bebas saja Pak Gunawan. Iya, ya terima kasih sebelumnya Bu Rita. Tapi bagaimana untuk bisa, kebetulan kan berangkat turunan dari situ ada beberapa dari satu sumber ini, katakanlah dari Heiser. Dan saya juga mulai ikuti, mulai dari buku Bu Rita. Misalnya beberapa ada akhirnya dokumen-dokumen atau buku-buku yang akhirnya punya dasar dari tadi beberapa tafsir. Bagaimana? Ya, dasarnya kan selalu kalau berbeda dari yang Peshat ini, dasarnya selalu dari kitab Pseudepigrapha Henok, yang dimana itu saya tolak karena akan berbenturan dengan protokanonik. Itu aja. Jadi ini hanya dua saja, dua macam saja. Mau percaya yang A atau B, dua-duanya juga boleh Pak.
Tapi sebenarnya kalau kita memilih yang malaikat yang jatuh, konsekuensinya akan berbenturan dengan apa yang tertulis dalam protokanonik. Demikian. Ya, terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Selamat malam Bu Rita. Malam. Saya ingin bertanya tentang kitab Kejadian 2 Bu Rita. Mm-mm. Dikatakan di situ bahwa dari satu rusuk Adam itu Mm-mm. dibangunlah seorang perempuan yang kita kenal Hawa. Mm-mm. Tapi di ayat berikutnya dikatakan bukan hanya rusuk. Dia katakan lagi bahwa Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ada tambahan itu. Oke. Apakah memang benar di bahasa Ibrani-nya itu rusuk begitu Bu atau apa gitu? Saya kurang begitu Oke. jelas. Sela, ya. Terima kasih Bu. Sela. Baik, itu kata rusuk dalam bahasa Ibrani itu sela, atau kalau bentuk pluralnya itu selot, dan kata selot itu juga dipakai sampai hari ini dalam bahasa Ibrani modern dalam artian rusuk juga, selot. Ya, kalau Anda pesen stick iga gitu, bilangnya selot stick gitu ya. Jadi memang itu dalam artian rusuk. Tapi kenapa kemudian Adam ini menyatakan juga daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Nah, sebenarnya bukan cuman tulang saja kan, termasuk dagingnya juga. Jadi di situ tulang dan daging ini merujuk kepada keseluruhan dari kemanusiaannya Adam ini. Dan kalau kita lihat perjanjian baru, seperti yang sudah kita baca tadi, kisah 17 ayat 26, bagian dari Adam itu enggak disebut dengan rusuk lagi loh. Enggak disebut dengan rusuk dan daging, tetapi dibilang apa? Dam. Midam echad, enos haimatos. Jadi dam, darah, tulang, basar, ya, atau saks. Itu semuanya kata-kata yang mewakili dari kemanusiaan Adam. Yang dimana dari Adam, dari aku terbentuk perempuan ini, Pak Sony. Terima kasih Jadi itu Bu perbedaan penjelasannya. istilah saja. Iya, ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah jelas. Terima Terima kasih. kasih. Ini pembahasan yang menarik ya. Terima Saya kasih. pengen menanggapi sekaligus bertanya, Ya. apakah kitab Henok ini tidak dijadikan kitab kanonik oleh Katolik dan Protestan karena isinya banyak bertentangan dengan isi Alkitab itu sendiri, sehingga seolah disingkirkan begitu aja, jadi nggak masuk dalam kanonik. Terus yang kedua, jika Adam adalah manusia pertama di bumi, jika benar Adam adalah manusia pertama di bumi, kapan Adam diciptakan? Karena jika kita melihat kepada Sacred Calendar ya, itu berdasarkan analisa studi dari MacArthur Study Bible dari Alkitab versi King James, itu kira-kira diciptakan sekitar 4000 tahun BC. Sedangkan Homo sapiens sendiri yang pertama ditemukan rangkaian di Maroko, Ya. yang terkini ya, yang Ya. paling tua adalah 300.000 tahun lalu gitu. Jadi ada apa sebelum Adam? Oke. Itu Nah, pertanyaan saya. ya. Baik, yang Terima Bapak kasih. tanyakan tadi, ya, itu yang sudah saya bahas di Kejadian pasal 1 di sejarah manusia yang sebelumnya, yang dimana saya membahas dari bukunya Yuval Noah Harari tadi, ya, yang dimana Yuval Noah Harari mengatakan bahwa Adam menjadi suatu titik yang dimana manusia itu berbudi dan berbudaya, memulainya sisi civilian dari manusia. Jadi manusia-manusia purba sebelumnya yang ditemukan itu terjadi sebelum Adam. Nah, dari pemikiran dari Yuval Noah Harari ini memicu pemahaman kita, ya, saya di situ, yang dimana saat itu saya sudah menjelaskannya. Nanti Anda cari di YouTube saya, bicara mengenai manusia purba di situ. Saya membahas bukunya Yuval Noah Harari ini, yang Bapak tanyakan itu. Bagaimana dengan kronologi itu? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Yang ditemukan sebagai manusia purba, mungkin saja manusia, atau mungkin memang betul-betul kera, we don't know. Ya, tapi bentuknya seperti manusia. Termasuk yang namanya Homo sapiens sampai di situ, Pithecanthropus erectus, yang
disinyalir hidupnya itu tentu saja jauh lebih tua dari Adam, ya, 700.000 tahun yang lalu, bahkan ada jutaan tahun yang lalu menurut penelitian karbon mereka. Bisa saja itu terjadi. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebenarnya kata hari dalam bahasa Ibrani yom itu bukan bermakna 24 jam atau 2 kali 12 jam, no. Tetapi kata yom untuk konteks tertentu dalam bahasa Ibrani itu bisa dalam artian periode. Terciptanya manusia-manusia purba yang mungkin ditemukan itu, ya, mungkin diciptakan memang sebelum Adam. Tetapi perhatikan, ketika Adam diciptakan, Adam nggak ditaruh di sembarangan tempat. Dan ini ada di bukunya Yuval Noah Harari yang ateis itu tadi. Jadi dia melihat ide Alkitab, tetapi dia membuang ketuhanannya. Ya, dia mengambil tulisannya Musa, tapi dia membuang ketuhanannya. Nah, Adam ini ada di satu tempat yang khusus, tidak ditaruh di sembarang tempat. Dia ditaruh di Taman Eden. Ya, jadi bisa saja neandertal yang ditemukan di tempat-tempat lain itu ada di tempat-tempat yang lain di periode sebelum Adam. Maybe, we don't know. Ya, apakah dia itu persis seperti Adam? We don't know juga. Tapi yang pasti Adam diciptakan dalam suatu sidang ilahi yang dimana Tuhan memberikan maklumatnya kepada malaikat yang di depannya, aku akan membuat mahkota dari segala ciptaan yang sudah ada. Bahwa dia ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam gambar dan rupa Allah, tidak ditaruh di sembarang tempat, tapi ditaruh di mana? Di Taman Eden. Nah, tetapi kemudian manusia itu berdosa dan kemudian dia keluar dari Taman Eden. Nah, dari situ menurut Yuval Noah Harari, Adam ini adalah awal dari sifilian manusia. Tapi melihat dari ide dari Yuval Noah Harari itu, saya melihat bahwa memang Adam diciptakan secara khusus yang beda dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Yang mungkin ada yang mirip seperti Adam. Dan itu ada di bahasan saya sebelumnya. Nanti Anda lihat penjelasan saya, karena penjelasannya itu 2 jam, nggak mungkin saya menjawabnya 2 jam untuk Bapak, ya. Dilihat saja rekamannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya sederhana aja, Bu Rita, yaitu apakah ini disebut kegagalan Allah karena dia menyesal menciptakan manusia atau bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih. Kita nyerempet-nyerempet soal predestinasi deh. Kalau kita melihat Allah, ya, kalau Allah itu Maha tahu, mestinya dia menghalau Adam dari dia untuk berbuat dosa. Tapi sebenarnya, ya, kalau Anda membaca kitab Deuterokanonika, itu ada satu kata-kata yang bersifat filsafat di situ. Sirak 15 ayat 14. Di situ dituliskan, Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Di situ ada free will. Ya. Karena manusia itu punya free will, dan free will-nya itu ternyata untuk memberontak kepada Allah, yang dimana Adam pernah memberontak, tapi Adam ini sudah bertobat. Bertobatnya apa? Sejak Kejadian 3 ayat 20, dia langsung bertobat di situ. Tapi ada manusia yang memberontak tapi nggak mau bertobat. Dia adalah Kain, yang dimana Kain itu berpaling dari hadapan Allah. Nah, di sini dua-duanya jatuh ke dalam dosa oleh karena free will mereka. Tetapi 2 orang ini, Adam dan Kain ini berbeda. Yang satu mau kembali ke jalan yang benar, tetapi Kain tidak mau kembali ke jalan yang benar. Nah, terhadap orang-orang yang tidak mau kembali ke jalan yang benar, dan ternyata Kejadian 6 ayat 2 tadi menyatakan bahwa Kain melahirkan anak-anak yang cantik-cantik, dan itu ternyata menggeret anak-anak Allah, yaitu keturunan Set, juga menjadi golongan dari orang-orang yang berdosa,
ini masuk lagi ke dalam apa yang ditulis oleh Sirak 15 ayat 14 tadi. Allah bermaksud menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri. Manusia yang memutuskan dirinya sendiri untuk terus-menerus berbuat dosa. Dalam hal ini, tentu saja Allah bisa bersikap determinasi langsung aja diprogram. Tapi Allah tidak mau begitu. Karena Allah sudah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Jadi sedihnya Allah ini bukan kegagalan Allah, tetapi sesuatu yang sudah diberikan hak secara penuh kepada manusia, yaitu free will-nya manusia itu sendiri. Dan Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa manusia itu berakal budi karena dia adalah citranya Allah. Dia diciptakan di dalam kebebasannya, free will-nya. Ia adalah tuan atas tingkah lakunya sendiri. Ini ada di dalam bukunya Bapak Gereja Irenaeus dalam Against Heresies. Demikian, Pak. Jadi ini bukan kegagalan Allah, tetapi memang Allah sudah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Ini tadi perkara protokanonika dan deuterokanonika ya. Ya. Ini kalau di dalam kitab Yudit itu kenapa kok disebutkan bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 itu Raja Nebukadnezar itu menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe. Padahal di dalam Daniel itu kan disebutkan dia adalah Raja Babel. Oke. Ya, karena kita tidak membahas secara khusus kitab Yudit, ya, tapi sebenarnya Niniwe itu ada di dalam bagian dari Babilonia kan. Bahkan Babilonia itu di kurun waktu tertentu itu sampai ke Asyur, ya, karena Kores Raja Asyur menguasai Babilonia, dan itu juga disebut seluas itu. Dan kalau Anda membaca Kejadian pasal 10, ya, pasal 10 atau pasal 11 ya, imperium yang pertama dari Babilonia itu memang sampai ke Niniwe, bahkan sampai ke Asyur juga, Pak Nehemia. Ya, tapi kita hari ini tidak membahas kitab Yudit ya. Niniwe masuk dalam Babilonia. Hari ini Niniwe masuk di wilayah negara Irak ya, yang dimana Irak itu bagian dari Babilonia, Pak Nehemia. Baik, saya ingin bertanya berisi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pada zaman air bah, zaman Nuh, hanya terjadi di satu wilayah saja, atau meliputi dan menyelimuti seluruh bumi dan segala isinya? Dan pertanyaan kedua, apakah Allah menggunakan air bah dengan tujuan membentuk bumi yang baru, dikarenakan Allah merasa kesal mungkin, atau bagaimana? Itu saja, Bu, terima kasih. Ya, karena pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, Bu, apakah pada zaman air bah, zaman Nuh itu hanya terjadi di satu wilayah saja, atau menyelimuti seluruh? Terima kasih, Bu. Mohon Bapak bersabar. Itu pertanyaan mungkin 2 pertemuan ke depan. Dan nanti kita akan mempelajari juga bahwa pada mulanya kemungkinan dunia ini hanya ada satu kontinen, satu benua saja. Nah, adanya kemudian kenapa kok bisa terpisah, itu kemungkinan ada gempa bumi tektonik yang pertama di zamannya Nuh, yang kemudian memunculkan air yang berasal dari bawah itu menutupi bumi. Jadi air itu bisa dari bawah, bisa dari atas, dan itu merupakan kejadian secara global. Dari situ kemungkinan ya ada penelitian bahwa adanya benua-benua yang terpisah ini dulunya itu berasal dari satu kontinen saja, ya. Dan itu kita akan pelajari mungkin 2 pertemuan mendatang, bukan pertemuan yang ke depan. Pertemuan ke depan kita masih membahas tentang diri Nuh. Setelah mengenai diri Nuh, barulah kemudian nanti di bahasan tentang air bahnya itu sendiri. Jadi sejarah manusia ini seperti saya bilang ke Brother Dimas itu pasti berjilid-jilid ya. Jadi pertanyaan nanti, karena saya perlu 2 jam untuk bicara ini. Mohon maaf. Tapi yang pasti ini kejadian secara global.
berkaitan dengan pertanyaan tadi Bapak Andarias, terlintas di benak saya begini Bu Rita. Kenapa di dalam perjanjian lama Allah tuh terkesan bengis, kejam, bunuh, binasakan, sehubungan juga dengan kejadian kasus Bahtera Nuh gitu ya, dimusnahkan semua. Tapi di dalam perjanjian baru malah sebaliknya, Allah penuh kasih, bahkan menjadi korban kebengisan, kekejaman. Mungkin mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Sebenarnya kalau Allah itu dibilang bengis, enggak juga. Karena sebelum bengis, Tuhan itu sudah menangis dulu. Dan bahkan Allah memberikan waktu 120 tahun. 120 tahun itu 3 kali 40. 40 dalam gematria Ibrani itu adalah satu generasi. Jadi 120 tahun itu adalah umur dari 3 generasi. Jadi adanya 3 generasi orang beranak pinak, punya cicit itu 3 generasi, itu 120 tahun. Jadi Tuhan sebelum marah itu dia sudah menahan kemarahannya untuk tidak melakukan penghukuman kepada manusia. Dan sampai pada Kejadian pasal 6 pun, sampai Kejadian pasal 9, satu kata murka itu nggak pernah ada di kitab Kejadian. Betul-betul nggak ada. Mulai Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 10 itu nggak pernah ada kata murka. Walaupun di situ ada penghukuman Allah yang dahsyat di banjir Nuh itu. Justru penyelamatan Nuh adalah dalam rangka membuat manusia itu jangan menjadi jahat seluruhnya. Tuhan masih menyisakan satu orang, yaitu Nuh bersama keluarganya untuk memulai kehidupan yang baru, generasi anak-anak mereka yang baru, yang tidak sejahat pada generasi sebelumnya. Jadi justru penyelamatan Nuh ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan janji Allah sendiri untuk membereskan dosa yang sudah dibuat Adam sejak di Taman Eden. Janjinya Tuhan itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelium. Bayangkan kalau semuanya jahat, termasuk Nuh dan anak-anaknya itu jadi jahat semua. Apakah terjadi rencana Allah tentang Kejadian 3 ayat 15? Itu nggak akan terjadi. Jadi sebenarnya Allah yang di perjanjian lama pun itu masih penuh dengan kasih. Makanya kan disebut dengan Naham. Aku tuh sedih. Aku nggak suka melakukan ini. Tapi kamu terlalu jahat. Kalau kamu semuanya jahat, nanti keturunannya Nuh pun akan menjadi jahat seluruhnya. Maka biarlah kamu habis. Biarlah aku memulai dunia ini dengan hadirnya Nuh ini. Dan kalau Allah itu selalu strict dengan dosa, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama saja kok. Anda kalau melihat apa yang terjadi yang dialami oleh Ananias dan Safira, ya, yang dimana dia itu disebut sebagai membohongi Roh Kudus di situ. Apa yang terjadi padanya? Dia langsung mati juga, ya kan? Jadi konsekuensi Allah yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tetap sama-sama Allah yang penuh kasih. Bahkan Allah yang banyak menghukum ditulis di perjanjian lama pun disebut oleh Musa sebagai apa? Allah yang panjang sabar. Kenapa dibilang demikian? Karena memang demikian. Anak-anak Tuhan selalu melihat bahwa Allah adalah panjang sabar sejak perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dilakukan kalau Allah itu menghukum Israel misalnya, karena memang mereka terlalu jahat, mereka menyembah ilah-ilah asing, sehingga mereka harus dihukum. Bahkan yang di Israel Utara itu dibiarkan hilang. Yang masih disisakan itu apa? Yang di Yehuda, dibuang ke Babel, untuk dikembalikan lagi. Supaya apa? Mereka bertobat dari kenajisan mereka menyembah ilah-ilah asing di perjanjian lama. Perjanjian baru pun ada konsekuensi yang harus dialami oleh Ananias dan Safira. Pak Sony. Selamat malam Bu Rita. Malam, ketemu lagi. Saya penggemar Bu Rita sejak lama, tapi memang tidak pernah interaktif begini. Silakan. Tuhan, malam hari ini bisa ketemu Bu Rita lagi dan sekarang malah mau bertanya nih Bu Rita. Ya. Begini, dari kisah banjir Nuh tadi, kan hanya disisakan manusia yang tanda kutip yang baik lah ya, yang berkenan kepada Allah, yaitu Nuh dan
anak-anaknya dan keluarganya itu. Mm-mm. Nah, berangkat dari Adam yang pertama ini, Adam yang kedua ini, dari Nuh dan keluarganya ini. Mm-mm. Kemudian di pasal 9 Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh lagi. Mm-mm. Mm-mm. Tidak akan ada lagi itu bencana yang Ya. serupa untuk membinasakan bumi dan makhluknya. Mm-mm. Akan tetapi di pasal 11 kok terjadi lagi sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Sedangkan secara gen Nuh dan anak-anaknya kan udah pilihan Tuhan ini. Oke. Bisa terjadi lagi sesuatu yang tidak berkenan pada Allah ini ya. Ya. Di pasal 11 Menara Babel ini, Bu. Mm-mm. Mohon pencerahannya nih, Bu. Mm-mm. Jadi di sini kenapa kok dosa itu masih ada? Karena manusia itu keturunan Adam dan Adam itu mewariskan satu tabiat dosa. Nah, tabiat dosa ini yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris. Nah, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan apa yang dimaksud dengan dosa asal atau dosa waris ini? Ini adalah berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam. Jadi yang namanya dosa waris itu bukan dosa segebok dari bapaknya turun ke anaknya. Terus menjadi 2 gebok menjadi dosa bagi cucunya, terus jadi 3 gebok kepada cicitnya, terus menerus, bukan begitu yang dimaksud dengan dosa waris itu. Dosa waris itu adalah tabiat dosa. Jadi seperti Pak Jakob itu punya anak ya. Bayangkan dulu punya anak umur 2 tahun. Menginjak umur 3 tahun sudah bisa mulai ngomong, terus 4 tahun sudah mulai ngomong gitu ya. Nah, papanya bilang, jangan makan permen ya. Gitu. Terus permennya disimpan di satu lemari. Nah, ada satu saat dia nyuri itu permennya itu. Dan kemudian dia makan. Nah, si bapak tadi ngitung. Tadi permennya itu 5, sekarang kok tinggal 3 gitu. Terus tanya ke anaknya ini, Peter, kamu makan permen ya? Si Peter itu nggak usah pakai diajari berbuat dosa. Dia langsung bisa berbohong. Enggak, aku nggak makan. Dia nggak usah pakai diajari mencuri. Dia bisa mencuri. Itulah yang namanya tabiat dosa. Dalam filsafat Ibrani itu namanya Yetzer hara. Jadi dalam diri manusia itu ada Yetzer hara, kecenderungan berbuat jahat, tetapi juga masih ada Yetzer hatov, kecenderungan berbuat baik. Nah, Yetzer hatov ini adalah hati nurani. Nah, hati nurani ini tetap diberikan oleh Tuhan. Jadi walaupun manusia itu punya kecenderungan berbuat jahat, dia juga punya kecenderungan berbuat baik. Nah, kecenderungan berbuat baik dari sisi manusia itulah yang menyebabkan manusia itu masih dimungkinkan untuk bertobat. Seperti juga Adam. Adam berdosa, makan buah. Kemudian ditanya oleh Tuhan, langsung dia deny. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang ngasih aku makan. Nah, dia maksudnya itu menyalahkan istrinya kan? Tetapi sebenarnya dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, dosa melahirkan dosa. Siapa yang ngajarin seperti ini? Nah, itu yang namanya dosa waris. Jadi, seperti inilah. Jadi walaupun Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang sejamannya, tapi bukan berarti dia itu zero dari dosa. Yang zero dari dosa hanya Yesus saja karena dia tidak memiliki gen debu Adam. Semua orang yang memiliki gen debu Adam itu memiliki tabiat dosa. Pak Yakob. Ya, terima kasih Bu Rita, jelas Sama-sama. sekali sudah. Tuhan Terima berkati. kasih. Saya itu mikir begini loh Bu, mohon pencerahan ya. Kan Tuhan itu katanya kan dari Alfa sampai Omega ya, dari awal sampai akhir. Pengetahuannya tuh banyak lengkap gitu kayak gitu kan. Jadi tentu dia itu tahu kan ya bahwa sebelum menciptakan manusia itu dia tahu bahwa manusia itu akan berdosa juga kan gitu kan. Dan akan berbuat banyak hal gitu yang tidak berkenan dan segala macam. Ya. Pikiran saya adalah
kok ya Tuhan tuh diteruskan ya gitu, Oke. menciptakan dan kemudian terjadilah macam-macam Mm-mm. ke pemberontakan segala macam. Mohon pencerahan Bu, itu aja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi inilah pertanyaan kita semua. Tetapi seharusnya kita begini, janganlah kita mengira bahwa pra-pengetahuan Allah, ya, ke pra-pengetahuan Allah itu akan menjadi pra-penentuannya. Karena pra-pengetahuan Allah, kemahatauannya ini tidak dapat dicampur adukan dengan pra-penentuannya. Karena apa? Seperti yang ditulis dalam Sirach 15 ayat 14 tadi apa? Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Bapak Gereja Irenaeus juga mengatakan manusia itu tuan atas tingkah lakunya. Jadi pra-pengetahuan Allah tidak dapat dicampur adukan dengan pra-pengetahuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi dari manusia itu. Pra-pengetahuan Allah tidak mencakup suatu unsur determinasi. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu. Jadi misalnya begini, manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Tapi oleh karena free will-nya manusia yang melanggar dosa, yang dimana dosa itu upahnya mati, maka manusia itu mati. Tapi Tuhan tidak mau melanggar keputusannya manusia ini yang punya free will itu. Jadi pra-pengetahuan Allah tidak akan menjadi pra-penentuannya. Jadi Allah itu bukan tawanan dari pra-pengetahuannya sendiri, Pak Bambang. Itu menurut pengertian saya. Mungkin Bapak nggak setuju, boleh saja kita ini diskusikan itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bambang. Dalam kekristenan kan kita tahu dosa dimulai dari Adam yang itu kan dosa pertama ya Bu ya, di Taman Eden. Sementara ada beberapa pengertian ketika saya baca Alkitab itu, pembedaan antara surga dan neraka itu adalah surga adalah tempat Tuhan nggak ada keberadaan di tempat itu gitu. Kalau neraka berarti kehadiran Tuhan itu nggak ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu kalau Eden itu kan ada kehadiran Tuhan ya Bu, ada Tuhan di dalam Taman Eden. Namun kenapa ada kejadian berdosa pertama manusia terjadi di Taman Eden? Kalau misalkan kita tahu kalau dan mengerti bahwa Adam itu kan melakukan itu karena free will. Mungkin ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas juga ya Bu, ya, dengan penciptaan. Kalau kita terapkan kerangka berpikir ini ke iblis yang tadinya kan tinggal di neraka ya Bu ya. Kok bisa gitu? Iblis ada tadinya di sorga, sorry. Kok bisa iblis berbuat dosa di tempat yang ada kehadiran Tuhan, dan kenapa iblis bisa berbuat dosa di surga di mana dia tinggal sebelumnya? Padahal kan di mana iblis itu kan cast away dari surga ya Bu ya. Maksudnya kenapa dia bisa berbuat dosa di tempat yang ada, kalau ada dosa di dalam surga gitu. Oke. Dan di tempat Eden juga Ya. begitu. Ya. Menurut banyak penafsiran, iblis itu berdosa karena dia ingin menjadi seperti Allah dan kemudian dia di cast away. Nah, tetapi ada satu waktu kalau Anda membaca Ayub pasal 1 ayat 6, kemudian juga Ayub pasal 2, di situ ada sidang ilahi. Datanglah anak-anak Allah, di situ datang pula iblis dan terjadi pembicaraan antara Tuhan dan iblis. Loh, kok bisa? Iblis itu ada di surga, ada datang di sidang ilahi. Bisa saja kalau Tuhan yang nyuruh. Termasuk juga Yesus. Tuhan Yesus itu dia bisa di surga. Tapi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib kepada penjahat yang di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Tapi apa yang terjadi? Ada juga ayat yang menuliskan bahwa ketika Yesus itu mati dan kemudian dia datang kemana? Dia bisa datang ke Hades. Coba baca di 1 Petrus pasal 3. Nah, 1 Petrus pasal 3 saya bacakannya. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil, ya sebenarnya ini memberitakan saja,
kepada roh-roh yang ada di penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika ia tetap dinanti dengan sabar untuk waktu yang sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang artinya di sini, Yesus Kristus juga bisa loh pergi ke Hades. Kenapa Yesus Kristus? Dia di waktu yang sama ada di Firdaus, tapi di waktu yang sama juga dia bisa ada di Hades. Ya bisa saja dong, karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Dia adalah Allah. Allah itu maha hadir. Dia bisa datang di mana saja. Allah juga bisa manggil iblis ke surga kalau dia mau. Nah, jadi soal tempat ini itu bukan ranah kita untuk menentukannya. Misalnya di Taman Eden. Taman Eden harusnya nggak ada iblis dong, tapi kenapa kok ada iblis? Nah, ini nanti ada satu di bahasan tersendiri. Barangkali memang kehadiran iblis itu memang untuk diadakan menguji manusia. Seperti kasusnya Ayub. Ayub yang amat saleh, tetapi oleh karena pembicaraan Tuhan dengan iblis itu, kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk menyentuh apa yang dipunyai Ayub sehingga semuanya habis. Bisa saja hal itu terjadi kalau Tuhan mau. Jadi hadirnya iblis ada di Taman Eden untuk menguji manusia, apakah manusia itu tetap teguh dengan perintah Tuhan atau dia akan memberontak. Ternyata dia memberontak. Memberontaknya gara-gara apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, jadi artinya ini, manusia digoda yang sama seperti dikala iblis dulu itu, malaikat dulu itu, dia ingin menjadi seperti Allah. Tapi apakah manusia ingin seperti Allah? Ternyata iya. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti jadi seperti Allah. Tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Apa yang dulu pernah membuat malaikat itu jatuh, ternyata hal yang sama juga membuat manusia itu jatuh. Jatuhnya gara-gara apa? Gara-gara ingin apa? Ingin seperti Allah. Itulah sebabnya dalam 10 hukum Tuhan, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, hukum kelima, hukum keenam, ya, jangan membunuh, hukum ke-7 jangan berzina, tetapi Anda tahu hukum yang ke-10 itu apa? Ada yang masih ingat hukum yang ke-10 hukum apa? Jangan mengingini. Kenapa jangan ingin itu ditaruh yang ke-10 yang terakhir? Karena dosa ingin itulah yang membuat iblis jatuh, yang membuat malaikat jatuh dan kemudian dia disebut setan atau iblis. Dosa ingin yang membuat Adam dan istrinya itu jatuh. Itulah kenapa ingin ditaruh pada perintah yang terakhir, jangan ingin, ya. Jadi adanya tentang tempat di sini bukan ranah kita untuk menentukan. Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan mau, iblis bisa tetap di surga. Ditanya-tanya untuk kasus Ayub ini. Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2, iblis bisa di surga karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk bicara, untuk membicarakan kasusnya Ayub ini. Ibu Marta. Bagaimana menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bukan seiman? Pertanyaannya, apakah pada saat Yesus mati, rohnya ada atau tidak? Dengan cara apa Yesus mati? Dengan cara apa Yesus mati? Tuhan Yesus nggak akan bisa mati kecuali Tuhan sendiri yang menyerahkan rohnya. Nah, ya. Jadi ketika Yesus menyerahkan rohnya, maka disitulah Yesus mati. Ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ini kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani-nya menarik sekali. Dikatakan begini. Afi beyadecha afkit ruhi. Bapa, ini terjemahan harfiahnya ya. Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Ya, kalau Anda mengikuti pelajaran kita di circle tentang 7 sabda Yesus, ya. Sabda terakhirnya itu, Bapa, ke dalam tanganmu
aku mendepositokan rohku. Kenapa kok Yesus itu pakai istilah mendepositokan rohku? Anda tahu artinya deposito? Deposito itu kan titip, yang dimana di satu saat itu titip uang kan, titip uang, di satu saat Anda bisa mengklaimnya kembali sewaktu-waktu. Ya. Bahkan apa? Dapat bunga. Nah, jadi kalau Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapa, satu saat dia akan klaim lagi. Maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Demikian. Jadi rohnya ada dong. Buat saya Yesus itu nggak pernah bukan Tuhan. Dia selama-lamanya Tuhan. Loh, Tuhan kok mati? Tuhanmu kok mati, kata ini polemikus Muslim kan begitu kan. Terus yang Kristen ini nggak enak hati gitu. Oh, itu yang mati kemanusiaannya kok, bukan Tuhannya. Tuhan nggak bisa mati. Yang mati cuman kemanusiaan. Wah, jadi ribut besar itu antara Romo Deso dengan beberapa guru yang dinabikan oleh beberapa orang itu kan. Jadi rame gitu kan. Katolik versus yang murid-murid dari guru-guru itu jadi polemik gitu kan. Kenapa harus nggak enak hati menjawab dari para polemikus Muslim ini? Cara Yesus mati adalah cara ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tanpa Yesus menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa, Yesus tidak akan mati. Nggak usah pakai diomong, oh itu manusiaannya kok yang mati. Buat saya, kapanpun, sedetik pun, Yesus tidak pernah bukan Tuhan. Kalau diejek sama polemikus Muslim, Tuhanmu kok mati? Tuhan bisa mati karena dia yang menyerahkannya sendiri kepada Bapaknya. Demikian. Terima kasih Ibu Rita, penjelasan yang luar biasa. Pada malam hari ini ya sahabat Circle, kita sudah dapat pencerahan semakin cerah nih, bahwa manusia itu bukan abal-abal ya Bu ya. Tapi penciptaannya luar biasa sejak awal. Amin. Kita masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Ibu Rita tentang sejarah mengenal manusia. Berjilid-jilid. Ya, berjilid-jilid ya. Jangan sampai ketinggalan sahabat Circle, terus pantau ya dengan Minci. Kita akan bertemu kembali dengan Ibu Rita. Dan tunggu saja ya pengumuman dari Minci kapan lagi bertemu dengan Ibu Rita. Baik Ibu, boleh memberikan closing statement? Silakan. Terima kasih sahabat Circle. Kita belajar kembali tentang sejarah manusia yang dimana kita mendapatkan suatu titik terang yang dimana dengan pembacaan ayat secara pesyat kita terhindar dari kesalahan penafsiran. Abisas abisum invocat. Satu kesalahan merembet kepada kesalahan yang lain, dan ini obatnya hanya pembacaan secara pesyat, secara seksama. Dan teruslah belajar bersama dengan saya di waktu-waktu yang kemudian. Tetap semangat sahabat Circle, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ku tinggikan namamu, ajarku untuk rendah hati. Kasih berkat-Mu sungguh indah, yang ku tahu semua milik-Mu. Kau jadikan semuanya indah. Puji syukur hanya bagi-Mu. Kau Tuhan tempatku berteduh, memuji besarkan nama-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia, yang ku tahu milik-Mu.
hatiku. Pakailah segenap hidupku. Ku mohon selalu di jalanmu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu milik-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia yang ku tahu milik-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, ku sadar akan hidupku tiada berarti tanpa kasih-Mu. Tiada arti gemerlapnya dunia